Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Horasma dihita saluhutna. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir perjalanannya ke Yerusalem, Yesus melewati kota perbatasan Yeriko. Di kota itu ada seorang pria bernama Zakheus yang bukan hanya seorang pemungut cukai saja, tetapi Alkitab mencatat bahwa Zakheus juga adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Zakheus ingin melihat Yesus, tetapi karena ia pendek, dia tidak bisa melihat orang banyak, jadi dia memanjat pohon. Ketika Yesus tiba di tempat di mana Zakheus berada, Yesus memanggilnya dan mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah Zakheus. Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Pernyataan Yesus ini membuat Zakheus bersukacita. Tetapi sebaliknya, pernyataan Yesus ini membuat marah orang banyak karena mereka mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak dari kedatangan Yesus ke rumahnya membuat Zakheus sangat tersentuh oleh kehadiran kasih Tuhan. Hatinya mengalami perubahan. Zakheus dengan sukarela mengumumkan bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan membayar 4 kali lipat semuanya dari apa yang dilakukan atau kesalahannya. Keinginannya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang banyak yang hadir pada waktu itu bahwa waktunya bersama dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kehadiran Yesus di dalam kehidupan Zakheus maupun setiap orang
pasti akan mendatangkan perubahan di dalam kehidupan orang tersebut. Manusia hanya memandang apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Yesus berkata, sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa kehadiran daripada Yesus di dalam hati setiap orang pasti akan mengubah kehidupan orang itu. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita, tetapi karena kasih karunia yang diberikannya kepada orang-orang yang dipanggilnya, maka kita mengalami perubahan hidup. Alkitab berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur panggilan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami mengubah cara pandang kami dan juga mengubah hidup kami sehingga kami boleh beriman dan juga percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.